Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik India dan Pakistan, hubungan India dan Pakistan. Jadi kita memasuki minggu ke-9 di mana kita akan fokus pasca UTS ke materi-materi yang terkait dengan dinamika politik antar negara di kawasan Asia Selatan. Baik, topik hubungan India dan Pakistan ini sangat menarik karena dua negara ini dianggap sebagai negara utama yang wajib untuk kita ketahui dan keduanya sangat menentukan dinamika politik di Asia Selatan. Maka apapun yang terjadi pada hubungan kedua negara tersebut tentu akan berimbas kepada kestabilan politik di Asia Selatan. Oke, selanjutnya kedua negara ini unik. Jadi sebelumnya mereka bersatu, jadi artinya dulu ada satu negara saja yaitu India, bekas dijajah oleh Inggris, yang mana kemudian merdeka menjadi dua negara yang independen. Kita lihat gambar di sini. Ini sebelum kita masuk ke inti pembahasan. Gambar ini menunjukkan bagaimana rivalitas antara kedua negara secara simbolik ini ditunjukkan di perbatasan kedua negara. Jadi ada sebuah tempat yang sangat terkenal sekali, itu menyajikan seremonial rutin yang mana kedua pasukan pengawal perbatasan itu melakukan demo atau pertunjukan yang menunjukkan bagaimana kedua negara ini saling menunjukkan keunggulannya. Di sisi sana ini yang warna hijau agak hitam, ada hijau-hijauan dikit, itu dari tentara Pakistan. Sedangkan di sisi sini, sebagaimana kita selalu lihat di film-film India, itu pasukan India, warna khas dari pasukan India. Jadi gambar ini saya kira mewakili suasana yang dinamis antara kedua negara, yang mana akan kita bahas selanjutnya. Oke. Jadi secara geografis dan aspek yang lain, kedua negara memiliki data yang menarik. Jadi dari segi jumlah populasi misalnya itu terpaut jauh karena India hampir jumlahnya sangat-sangat besar sekali, 3 juta lebih penduduk, dibandingkan dengan Pakistan hanya 700-an. Ini data terakhir tahun 2019. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, lalu angka kelahiran, angka melek huruf atau literasi, ini menunjukkan tren yang menarik. Saya kira ini menjadi topik yang menarik untuk kita semua untuk meneliti atau membuat skripsi dengan tema-tema di Asia Selatan, khususnya terkait dengan India dan Pakistan. Oke. Kawasan India atau yang dulu sering disebut sebagai, atau sekarang ya, itu kawasan India itu sering disebut sebagai subkontinen atau anak benua yang dulu dijajah oleh Inggris, yang kemudian
Seiring berjalannya waktu, ada di Amerika, dan kemudian Inggris memberikan kekuasaan, kemerdekaan kepada India. Jadi kalau lihat peta ini, wilayah penjajah Inggris yang dikontrol Inggris itu sampai Myanmar di sini, yang kemudian juga menjadi negara sendiri. Di sini ada kemudian Pakistan Timur yang kemudian merdeka menjadi negara Bangladesh. Ini juga ada Sri Lanka yang juga di bawah penjajahan Inggris. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah ketika Inggris memberikan kemerdekaan, maka berbagai konflik mulai muncul karena perbedaan identitas. Karena bagaimanapun penjajah Inggris tentu lebih dominan untuk condong kepada mayoritas Hindu yang ada di anak benua itu, tapi di sisi lain ada golongan Muslim yang juga mempunyai ikatan atau perasaan sentimen identitas yang juga tinggi, yang kemudian membentuk negara Pakistan. Di saat mulai merdeka dan sebagainya, itulah kok benih-benih konflik itu kemudian muncul. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah Pakistan kemudian memisahkan diri dari India dan kemudian membentuk negara sendiri karena ada sentimen ideologis tadi. Jadi yang mayoritas Muslim kemudian melakukan eksodus besar-besaran ke wilayah Pakistan, meskipun tidak semua, tapi mayoritas penduduk anak benua yang mempunyai sentimen ideologi Islam, mereka melakukan eksodus besar-besaran ke wilayah yang sekarang bernama Pakistan itu. Nah, sejak perpecahan menjadi dua negara merdeka itulah konflik terus-menerus terjadi, dan tensi itu saya kira naik turun hingga saat ini. Jadi saya kira kedua negara ini terus-menerus terlibat dalam tegangan karena munculnya berbagai persoalan. Oke. Persoalan Kashmir, suatu kawasan yang sampai sekarang menjadi konflik karena di awal perpecahan kedua negara tidak mendapatkan penyelesaian yang resmi, sehingga karena dinamika di dalam Kashmir itu sendiri yang sangat tajam, sehingga Inggris sebagai penjajah tidak sampai melakukan finalisasi terhadap persoalan Kashmir itu, yang sampai sekarang menjadi sumber konflik bagi kedua negara itu. Jadi persoalan Kashmir ini muncul seawal sampai saat ini. Nah, ini yang kita lihat. Jadi di kawasan ini sejak awal sudah menjadi sumber konflik, yang mana kalau kita lihat di sini, kawasan itu dibagi atau dikuasai oleh setidaknya 3 negara, yaitu yang berwarna sini kuning, ini di bawah kekuasaan Pakistan, ini di bawah kendali India, dan yang coklat ini diberikan kepada China, yang sebelah utara kemudian dikuasai oleh China sejak tahun 1962 ketika perang Indochina. Jadi sangat rumit sekali persoalan Kashmir ini. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, tentu munculnya
Kashmir sejak awal ini selalu menjadi pemicu yang setiap saat bisa meletus, dan potensi konflik bersenjata antara kedua negara itu sangat-sangat tinggi, sehingga apa yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya tahun lalu juga mengancam kedua negara terseret kepada konflik bersenjata secara face to face, karena di perbatasan itu setelah adanya insiden di Kashmir, pasukan kedua negara secara langsung sudah terlibat sebagian konflik face to face dengan kedua negara itu. Oke. Setidaknya dalam perjalanan sejarah, India dan Pakistan ini terlibat dalam 3 perang besar dari konflik bersenjata antara kedua negara secara tradisional. Jadi artinya ada pengerahan kekuatan militer, kekuatan bersenjata, intelijen dan sebagainya, itu dalam 3 perang besar yang terjadi. Yang pertama, apa yang disebut sebagai the First Kashmir War, jadi India-Pakistan War itu tahun 47 sampai tahun 48. Jadi di awal-awal proses kemerdekaan, kemudian kedua negara sudah terlibat konflik bersenjata itu. Yang kedua, Indo-Pakistani War tahun 1965. Ini juga hanya berselang beberapa tahun setelah merdeka, kedua negara terlibat konflik bersenjata lagi. Dan yang ketiga itu terkait dengan kemerdekaan Bangladesh, karena Bangladesh yang merupakan bagian dari Pakistan Timur kemudian memisahkan diri, dan pemisahan itu didukung oleh India, sehingga terjadi perang India dan Pakistan itu tahun 1971 terkait dengan kemerdekaan Bangladesh. Nah, yang terakhir, saya kira ini masih sangat baru sekali, 20 tahun yang lalu, setelah 20 tahun yang lalu, tahun 1999 itu terlibat konflik bersenjata antar negara, tapi tidak dideklarasikan sebagai, atau kedua negara tidak mengumumkan secara resmi bahwa mereka terlibat peperangan. Jadi apa yang disebut sebagai undeclared war. Jadi kedua negara terjadi kontak fisik, tetapi tidak diumumkan secara resmi bahwa kedua negara berperang. Itu bedanya. Sedangkan 3 perang sebelumnya, ini kedua negara memang mendeklarasikan secara resmi adanya konflik antara kedua negara itu. Oke, permasalahan lain selain isu sentimen kedua negara tadi, ada sebuah kawasan terkait dengan persoalan air di kedua negara. Jadi di kawasan sebelah selatan di Samudra India atau di sebelah selatan perbatasan Pakistan dan India, itu ada sebuah rawa-rawa yang sampai sekarang garis demarkasinya tidak jelas. Jadi apa yang disebut sebagai Run of Kutch, ini sebuah tempat yang kemudian dinamai sebagai Sher Creek, orang Inggris yang menguasai kawasan itu. Jadi persoalan ini juga sampai sekarang masih berlanjut. Jadi kalau lihat di visualisasi ini diklaim oleh India di sisi sini, dan di sini diklaim oleh Pakistan. Jadi karena rawa-rawa tentu sangat sulit untuk bisa dikendalikan, sehingga konflik ini masih berlangsung sampai sekarang, dan kedua negara bisa saja karena adanya persoalan air ini, persoalan perbatasan yang terkait dengan perbatasan di rawa-rawa itu,
berpotensi untuk menimbulkan konflik, dan itu selalu menjadi pemicu selain konflik asuh tadi. Oke, dan tentu saja yang menjadi sangat menarik antara kedua negara, kenapa terus-menerus terjadi konflik, karena kedua negara juga merupakan negara yang mempunyai senjata nuklir. Jadi menarik sekali, rivalitas antara kedua negara itu membawa kedua negara itu mempunyai senjata nuklir. Sangat luar biasa, karena dengan tingkat ekonomi, sosial, dan sebagainya, kedua negara sampai bertekad memiliki senjata nuklir. Dan saya kira ini juga tidak hanya berpengaruh pada Asia Selatan saja, tetapi mungkin pada geopolitik juga. Karena dengan ada senjata nuklir, tentu potensi senjata itu untuk sampai atau targetnya sampai di luar Asia Selatan sangat mungkin sekali. Dan saya eskalasi konflik, jika terjadi konflik di Asia Selatan, sangat mungkin untuk menyebar ke kawasan-kawasan sekitarnya, termasuk di Asia Tenggara. Jadi saya kira menarik sekali bagaimana dua negara itu adalah negara nuklir dengan senjata yang sangat canggih. Nah, namun ada sisi-sisi menarik, misalnya dalam aspek olahraga, misalnya ada tim bergu tenis yang ternyata dua orang ini dalam satu regu tim tenis internasional ini berasal dari dua negara ini. Jadi satu Rohan Bopana, satu Aisyamul Haq Quraisy. Jadi tentu di tengah konflik itu ada orang-orang yang muncul untuk memberikan nilai-nilai positif. Dan saya kira tim bergu tenis ini membuktikan bagaimana meskipun di level pemerintahan mereka berkonflik, tetapi di level individu saya kira belum tentu. Dan ini membuktikan bahwa keduanya mampu bersatu dan kemudian memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kemanusiaan, bagi masyarakat, bagi negara, karena memenangi event internasional itu. Meskipun di olahraga lain, misalkan kriket, hoki, ya kedua negara mempunyai sentimen yang sangat kuat sekali, sampai terjadi sentimen lainnya seperti pertandingan Indonesia dan Malaysia, seperti itu. Oke. Nah, di tengah berbagai dinamika tadi, secara ekonomi tentu kedua negara ternyata masih ada peluang untuk mereka bekerja sama dalam bidang ekonomi, meskipun secara elit politik terjadi perbedaan tajam, tetapi di level people to people, businessman to businessman, ternyata jadi dinamika yang menarik antara dua negara, saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam bidang ekonomi. Jadi saya kira menariknya di sini adalah tentang tawaran dari liberalisme itu yang mengangkat nilai-nilai positif tentang perdagangan itu sebagai conflict resolution. Jadi adanya nilai-nilai itu nyata roda perekonomian di kedua negara tetap hidup meskipun secara elit mereka berkonflik. Nah, kita lihat di statistik di sini bahwa nilai import antara kedua negara tinggi, artinya transaksi antara kedua negara itu sangat signifikan meskipun di tengah-tengah berbagai peristiwa politik. Misalkan di sini Jalan Express bombing, Mumbai attacks,
resumption of peace talk, Modi comes to power, Modi's visit Pakistan. Saya kira event-event politik yang selalu memanaskan hubungan kedua negara. Tapi dalam aspek ekonomi mereka terus bergeliat, apalagi ditambah hadirnya China misalnya dengan proyek Belt and Road Initiative di Pakistan. Saya kira menarik untuk kita teliti, termasuk bagaimana India berusaha untuk mengcounter pengaruh-pengaruh radikalisme dan sebagainya. Itu menjadi tema-tema menarik, karena apa dari sekarang di India tentang undang-undang kewarganegaraan tentu akan menjadi perhatian serius di Pakistan, karena terkait dengan identitas Islam yang sangat kuat sekali di Pakistan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.